Pertama perpajakan, kedua bukan pajak yang disebut PNBP Lu tadi. punya Ini menuju Indonesia maju yang fokus pada pelayanan stakeholders termasuk masyarakat. Ibaratnya lu satker yang gak kumpulin pajak lawan ini menuju Indonesia maju yang fokus pada bisa jadi lo menang soal PNBP. Halo, salam bahagia bagi seluruh warga dunia yang sedang mencari One Piece. Mungkin sebagian dari teman-teman tahu kalau Gerima Luffy udah muncul sekarang. Tapi bentar, ini kenapa jadi kesana arahnya? Oke guys, podcast ini hadir untuk bahas MP PNBP. Bagi teman-teman yang belum baca peraturan MP PNBP atau yang sudah baca tapi belum paham, maka podcast ini sangat cocok untuk kalian. Kerja bagus. Di sini mari kita ngobrol santuy. Tapi sebelum itu untuk orang awam, tahu kan PNBP, penerimaan negara bukan pajak? Jadi pendapatan negara itu bersumber dari 3. Pertama perpajakan, kedua bukan pajak yang disebut PNBP tadi, dan yang terakhir dari hibah. Penerimaan perpajakan dan PNBP sama-sama dipungut dari badan atau perseorangan. Perpajakan terkait pajak ya seperti yang kita ketahui selama ini. Kalau PNBP dipungut hanya atas pelayanan yang diberikan oleh satker pemerintah. Ya nggak semua satker juga sih, hanya satker tertentu. Contohnya seperti kepolisian yang memberikan pelayanan dalam pembuatan kartu SIM. Jadi kalau warga negara nggak memakai jasa itu, ya nggak ada kewajiban membayarnya. Beda dengan pajak yang wajib dibayarkan tiap periode tertentu. Keduanya juga sama, harus disetorkan ke negara. Cuman PNBP ini spesial karena secara konsep, setelah PNBP disetorkan ke negara, satker dapat mencairkannya lagi dan menggunakannya untuk peningkatan pelayanan atas izin Menteri Keuangan. Tapi izin penggunaan ini tidak sepenuhnya 100% dari PNBP yang disetor. Dan setiap satker memiliki besaran izin penggunaan yang berbeda, bergantung pada hal-hal tertentu yang telah dipertimbangkan oleh Menteri Keuangan. Selain itu, ketika satker ingin mencairkan PNBP, maka mereka perlu mengajukan MP atau maksimum pencairan. Berdasar PMK 190/2012, MP dapat diajukan oleh satker atau KL setelah mereka menyetorkan PNBP. Ya seperti konsep umum tadi sih. Tapi ternyata ada sebuah masalah nih guys. Penerimaan satker cenderung ada di akhir tahun. Menyetorkan ke negara juga di akhir tahun. Terus pencairan dan penggunaan PNBP juga numpuk di akhir tahun. Dampaknya apa? Peningkatan pelayanan dari sumber dana PNBP otomatis juga akhir tahun dong. Dan hal ini terkesan lambat. Padahal pelayanan itu harus terus diperhatikan sejak awal tahun secara rata hingga akhir tahun. Nah, demi menuju Indonesia maju yang fokus pada pelayanan stakeholders termasuk masyarakat, hingga tercapai kenyamanan dan kesejahteraan bersama, maka Direktorat Pelaksanaan Anggaran membuat sistem baru terkait pengajuan MP ini guys, yang tercantum dalam PMK 110/2021. Kerja bagus. Dirinci pada Perdirjen Perbendaharaan nomor 8 2021 dan disempurnakan lagi pada Perdirjen nomor 2 tahun 2023. Sistemnya apa? Sistem pre-financing. Pre artinya sebelum. Ya kayak pre-tes, sebelum tes, atau prasejarah, praaksara, artinya manusia sebelum mengenal tulisan. Pokoknya yang sebelum-sebelum gitu deh. Lalu financing, artinya berkaitan dengan uang dan pembayaran, termasuk penyetoran PNBP ke negara. Maka pre-financing, di sini gampangnya, satker bisa ajuin MP walau realisasi PNBP belum disetorkan ke negara. Tapi yang gak 100% pagu PNBP dalam DIPA juga sih yang dicairin. Negara juga uang dari mana awal tahun? Dari mana duitnya? Konsep pre-financing ini membagi pengajuan MP jadi 3 tahapan. Tahap 1 dari Januari sampai Juni, tahap 2 dari Juli sampai September, dan tahap 3 Oktober hingga Desember. Batas maksimal satker mencairkan PNBP tahap 1 sebesar 60%, tahap 2 80%, dan tahap 3 sebesar 100%. Ingat, ini batas maksimal ya. Tapi untuk ajuin tahap 2 dan tahap 3 ada syarat khususnya guys. Kalau mau ajuin MP tahap 2, seenggaknya satker harus punya realisasi PNBP tahun berjalan minimal 40%. Dan untuk tahap 3 minimal 60%. Satker bisa ajuin MP di awal tahapan walau targetnya belum terpenuhi. Misal nih guys ya, misal tahap 1. Awal tahapnya kan bulan Januari nih. Dan misal penerimaannya masih 0. Nah, itu bisa ajuin MP tuh di situ. Disinilah letak konsep pre-financing. Kerja bagus. Tapi guys, satker juga bisa ajuin MP lebih cepat dari ketentuan loh. Ini untuk tahap 2 dan 3 ya. Kalau tahap 1 mah mau lebih cepat gimana? Kan Januari udah paling cepat. Oke. Syaratnya kalau mau ajuin MP lebih cepat, maka minimal realisasi PNBP dinaikin
sebesar batas maksimal pengajuan MP tahap sebelumnya. Untuk tahap 2 yang awalnya realisasi PNBP 40%, jadi 60%. Kan batas maksimal pengajuan tahap 1 kan segitu kan, 60% kan. Nah, baru deh teman-teman bisa ajuin MP tahap 2 sebelum Juli. Begitu juga untuk tahap 3, yang awalnya butuh minimal realisasi PNBP 60%, kalau mau ajuin MP sebelum Oktober, maka minimal realisasi PNBP harus naik sebesar 80% dulu, baru bisa ajuin MP sebelum Oktober. Jadi, lu punya realisasi PNBP lebih, lu punya hak buat ajuin MP lebih cepat. Ibaratnya, lu satker yang gak kumpulin pajak lawan satker yang kumpulin pajak. Bisa jadi lu menang soal PNBP. Malah jadi kayak mas-mas viral kemarin. Ada satu poin yang perlu dipahami juga. Jadi pengajuan MP itu ada 2 jenis. Pengajuan MP tidak terpusat dan terpusat. Bedanya, yang terpusat diajukan oleh kementerian lembaga atau KL dan disetujui langsung oleh Direktorat Pelaksana Anggaran. Sementara itu, pengajuan tidak terpusat diajukan oleh Satker dan disetujui oleh kantor wilayah perbendaharaan tiap Satker. Sebenarnya yang terpusat juga untuk Satker sih, cuman nggak secara langsung aja, tapi diajukan KL tiap Satker, baru deh PNBP dibagi oleh KL ke Satker masing-masing. Jadi seluruh sumber PNBP-nya dibagi dari KL. Kalau Satker di sebuah KL ada perubahan alokasi PNBP, kemungkinan juga akan mempengaruhi Satker lain pada KL yang sama. Itu intermezzo aja sih. Lanjut. Selain beberapa hal tadi, ada bahan pertimbangan lain dalam penentuan MP, yaitu rata-rata realisasi PNBP dan realisasi belanja sumber dana PNBP pada 3 tahun terakhir. Lalu ada juga proyeksi PNBP tahun anggaran berjalan dan rencana program kegiatan Satker di tahun anggaran berjalan tersebut. Perhitungannya gimana? Semua bakal dihitung by system dengan aplikasi MP PNBP. Ya bener, pengajuan MP sekarang juga udah gak manual lagi. Jadi lebih simpel dan cepat guys. Satker tinggal pilih data Satker di menu sisa MPTIL. Kemudian nanti data rata-rata realisasi 3 tahun yang lalu bakal otomatis terinput. Terus isi data rencana target proyeksi PNBP dan rencana kegiatannya pada submenu yang ada. Setelah itu Satker tinggal ajuin aja MP sesuai batas maksimal tiap tahapan tadi. Klik hitung, nanti semua akan dihitung by system dan hasilnya tidak selalu sesuai dengan yang diajukan oleh Satker ya. Karena ya ada pertimbangan tadi. Terus kalau hasil perhitungan melebihi batas tiap tahap, maka tidak dapat diajukan. Dan pasti ada sesuatu nih di dalamnya, seperti salah input data, atau pengajuan MP terlalu tinggi, atau ajuin tahap 2 misalnya. Tapi realisasi PNBP belum mencapai minimal 40%, itu bakal ditolak oleh sistem dan tidak bisa diajukan ke Kanwil atau Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Lalu apalagi ya? Tadi kan konsep refinance itu Satker bisa ajuin MP di awal tahapan ya. Nah, di tahap 3 nih, Satker bisa ajuin MP 100%, walau realisasi PNBP belum mencapai 100%. Jadi Satker udah bisa belanja 100% pagu nih. Tapi ternyata di akhir tahun pelaporan, realisasi PNBP-nya nggak 100%. Artinya negara rugi dong, udah kasih 100% di awal tahap 3, tapi di akhir tahun baliknya nggak utuh. Gimana atasinya? Ya gampang. Nanti selisih lebih belanja dengan realisasi PNBP itu bakal jadi pengurang perhitungan MP di tahun selanjutnya. Dan negara nggak akan rugi, tinggal nunggu waktu tahun selanjutnya aja. Selain itu, Satker dianjurkan untuk memperhatikan izin penggunaan PNBP yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebelum mengajukan MP. Agar nggak kejadian tuh kelebihan belanja kayak gitu tadi. Ya walau itu udah dihitung by system ya, tapi Satker tetap perlu mengatur keuangannya dengan baik. Selain itu, Kanwil atau Direktorat Pelaksanaan Anggaran juga perlu memperhatikan rencana belanja yang mungkin lebih besar dari rencana PNBP sebelum menyetujui MP yang diajukan. Kalau misalnya rencana belanja lebih besar dari rencana PNBP, ya artinya Satker merencanakan kerugian negara dong. Ya itu intinya lah. Gampang kok, ini tinggal cek-cek aja, gak perlu hitung-hitung lagi, intinya cek and recheck. Jadi mungkin itu aja sih guys di podcast kali ini. Terima kasih.